Sejauh mana keyakinan antum ini terkait benarnya nasabah Alawi? Jadi begini Tengku, kita adalah apa yang kita baca. Kita adalah apa yang kita baca. Jadi sejauh apa yang saya baca, saya tidak menemukan kemudian narasi-narasi yang membatalkan nasabah Alawi. Belum saya temukan. Itu hanya mungkin ijtihad atau istiqro atau semacamnya dari orang-orang yang ada di barisan keimaman. Sehingga ketika sama-sama minta ibarat ya, kalau dalam Basul Masail nih Tengku ya, sama-sama minta ibarat yang tertulis ya punya Ba'alawi. Kalau Kima gak tertulis plek gitu, gak tertulis gitu loh. Maksudnya nggak tertulis batal gitu. Iya, cuma seumpama nih, Keimat bisa nunjukin ada satu ulama nasab seumpama ya, yang kredibilitas dari abad per abad, otomatis kan begini Tengku. Kayak cerita tentang Bani Ubed. Bani Ubed yang diceritakan oleh Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Itu per abad ada itu pembatalannya itu. Jadi orang ini sudah diwanti-wanti agar tidak mengaku-ngaku sebagai sayyid. Nah, untuk Ba'alawi nggak ada yang kayak gitu. Iya kan, untuk Mbak Lawi logikanya berpikir kan dia baru muncul tuh terkenal itu kan di abad 10-11. Sementara Zahabi itu kan terus itu di abad ke-7, ya kan? Zahabi itu kan tua itu. Abad berapa dah Zahabi coba dah? Iya, abad ke-6, 7, 8. Sekitar itu. Iyalah. Nah, artinya itu memang masih banyak terjadi pembenahan-pembenahan nasab di masa itu. Masih sika Atau gini aja sebagai. Tengku. Di Hmm. oke lah, di abad munculnya Ba'alawi lah. Kalau Tengku menganggap itu abad 9, 10 ya. Di muncul-munculnya lah. Ada nggak ulama nasab internasional saat itu yang membatalkan? Di awal-awal munculnya. Karena rata-rata begini Tengku. Saya melihat ya metode dalam pembatalan ini memang sejak awal-awal mereka muncul kayak Bani Ubed atau itu loh yang ada di Afrika itu ada itu saya baca di Tarikhul Islam itu. Nah, itu sejak awal-awal itu sudah mulai dikaji tuh sama ulama apakah benar ini adalah sayyid atau syarif. Nah, Ba'alawi dari abad ke-9 awal munculnya lah menurut antum. Ada nggak kritikan ulama abad ke-9 ke-10 itu yang internasional yang mungkin kitabnya dikaji seluruh orang itu? Ada nggak yang membahas? Ada sih, cuman kan memang tidak menyebutkan batal. Di mana? Di kitab apa? Di, Yang abad di, ke-9. di abad 9 itu kan Al-Umdatul Kubra. Terus di kitab ini nih, bukan Al-Umdah, apa namanya? Udah. Sebentar, sebentar. Lupa saya nama kitab itu. Di situ ada lafad wakila, wakila Abdullah. Itu termaksud Muqtada Zabidi juga akan menyampaikan itu di hasil setelah dia mengisbat nasab anak keturunannya Said Ahmad bin Isa di Raudhul Jali. Kenapa beliau tidak mengisbat wahada mattafaqa alaihi nasabun terkait Abdullah itu. Cuman di situ Abdullah kan Abdullah sama Ubaidullah satu orang apa dua orang menurut antum? nah kalau riwayat Abdullah itu ada terkait jadi Anaknya Ahmad ya, anaknya Ahmad, namanya Abdullah. ya itu ada kalau namanya Abdullah itu di ya patokannya di Asuluk. Nah terus Berarti sebentar Abdullah sama Ubaidullah ini beda orang menurut antum. bisa beda orang karena Dalilnya? ya di kitab Ibnu Samurah itu yang tertua itu menyebutkan jadi doang bin Abdullah. Enggak, saya Teguh, apa bahwa Abdullah dan Ubaidullah ini dua orang, antum punya dalil apa gitu loh. Iya karena dalam retorika penyebutan tarikh dan sejarah dan nasab, kalau dari sudut kitab-kitab nasab belum ditemukan riwayat yang menyebutkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam riwayat sanad nasab. Tapi kalau dalam riwayat tarikh yang menyebutkan jalur Abdullah itu mempunyai anak hanya Alwi gitu loh. Riwayat yang maktubah yaitu dalam suluk dan suluk menukil daripada informasi orang yang di zamannya dan diperkuat
dari kitab apa namanya Ibnu Samurah yang tua tuh. Yang Enggak, pertanyaan, bukan ke sana sih Tengku, lebih ke arah itu loh. Kan Tengku punya punya asumsi nih ya dulu ya, bahwa Abdullah itu ada tertulis, tapi Ubaidullah gak ada. Nah, berarti kan seolah-olah Tengku ini membedakan antara Abdullah dan Ubaidullah. Itu seolah-olah lain orang. Nah, itu ada nggak sampean anunya, apa dalilnya bahwa itu menunjukkan terhadap dua orang, Abdullah bukan Ubaidullah gitu loh. iya kalau dilihat dari redaksi matan kitab Al-Burqah itu kan jelas yang tercatat di dalam eh, yang diketahui yang masyhur inda ahli Hadramaut dan yang musattar yang tercatat dalam nasab mereka itu di situ disebutkan annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa kan itu Hmm. Ubaid. Nah, pertanyaannya dari mana sandarannya Syekh Ali As-Sakran itu bisa memahami Ubaid itu adalah Abdullah yang ditazkir menjadi Ubaidillah gitu loh. Oke, oke, itu saya jawab ya. Nah, Ya, ini Tengku. Jadi penulisan Abdullah dan Ubaidullah, kadang disebut Abdullah, kadang disebut Ubaidullah, bahwa ini adalah satu orang. Itu justru hal yang biasa terjadi Tengku di dalam ini sih dalil ya. Jadi yang pertama, Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran ketika mengatakan bahwa Abdullah ini juga Ubaidullah yang dibaca taswir, itu adalah satu orang. Ternyata sebelum adanya kitab itu, ya, sebelum Habib Ali As-Sakran menyampaikan, sudah ada satu kitab, yaitu Jauharus Syafaf. Jauharus Syafaf itu menyebutkan ternyata Ubaidullah dengan lafal Ubaid, bukan Abdullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Tengku, di dalam penulisan ilmu nasab, Abdullah disebut Ubaidullah itu biasa. Coba Tengku buka di dalam kitab Syajarah Mubarakah, kitab yang menjadi fundamental bagi Kiai Imad, lalu bandingkan dengan kitab Tahdhibul Ansab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ubaidili atau Imam Ubaidili. Di sana ada beberapa orang yang Abdullah juga disebut dengan Ubaidullah. Dan itu adalah hal yang biasa di dalam ilmu nasab. Contoh, ada orang yang bernama Abdullah bin Husain, ya, Abdullah bin Husain. Abdullah bin Husain yang tertulis di dalam Syajarah Mubarakah itu kalau kita rujuk ya Asy-Syajari, marganya itu Asy-Syajari. Nah, Abdullah bin Husain Asy-Syajari, ternyata di dalam Tahdhibul Ansab lil Ubaidili tertulis Ubaidullah, padahal di Syajarah Mubarakah Abdullah. Nah, kedua, Abdullah bin Ahmad Karkurah atau Kirkur, daerah Irak, disebutkan dalam Syajarah Mubarakah tertulis Abdul. Ternyata di dalam kitab Tahdhibul Ansab Al-Ubaidili tertulis dengan Ubaidullah. Sama, Ubaidullah bin Ahmad Kirkurah atau Karkurah, daerah Irak itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ubaidullah bin Muhammad bin Ibrahim. Nah, itu tertulis dalam kitab Syajarah Mubarakah, ternyata Tahdhibul Ansab menulisnya Abdullah. Nah, hal seperti itu ya, tunggu dulu, iya, Tengku ya. Hal seperti itu ternyata sudah biasa terjadi, Tengku, dalam penulisan nasab. Tidak perlu baik. dipermasalahkan. Begini, Hmm. itu di dalam kitab yang panjenengan sebutkan tadi, itu kan memang nama aslinya Ubaidillah, bukan Abdullah. Itu redaksinya matannya jelas. Sekarang kalau kita mau lihat dari Enggak, mana, itu ada Wakilah gitu juga. Wakilah, Ubaidullah gitu juga, sama. iya, tetapi kan persoalannya nama dia Wakilah Ubaidillah itu kan bisa terverifikasi dua nama seperti Ahmad dengan Muhammad. Dalam riwayat yang lain di Umdah itu ada yang menuliskan Muhammad, tapi wafi naskah akhar itu disebutkan dengan Muhammad. Itu ada, nggak masalah. Tapi menjadi persoalan kalau dari dasar kata Ubid gitu loh. Loh, Ubid yang apa bedanya sama yang tadi? beda Apa bedanya? redaksinya Bedanya apa? gini. Redaksi Ubid yang tertera dalam Al-Burqah itu harus difahami sumbernya menjadi tasgir itu dari mana gitu loh. Loh, yang tadi. Apa tuh? Yang mana? Sumber tasgir.
yang saya contohkan antara Tahdzibul Ansab dengan Syajarul Mubarakah dari mana itu tasgirnya itu? Kok bisa satu Abdullah, yang satu Ubaidullah? Dari mana? Iya, itu kan tidak disebutkan berasal dari nama Ubaid. Yang dituliskan gini, coba difahami dulu. Nggak perlu tertawa seperti itu, santai aja. Iya, aman, aman. Di situ coba kamu baca di kitab tersebut di Al-Burqah itu ditulisnya Innahu Ubaid bin Ahmad bin Isa, ya kan? Sementara nama-nama Ubaid pada zaman-zaman tempo dulu, bahkan di zaman abad kedua Hijri sekalipun, ya, itu ketika orang bernama Ubaid tidak diverifikasi menjadi Ubaidillah. Coba antum bisa nggak? Antum di mana dalilnya itu? Iya, kalau sama-sama. Seperti itu, apa seperti itu? Sabar, coba kamu lihat silsilah nasab ayahnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Coba sebutin, tahu nggak? Ya saya tahu cuma Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, begitu saja. Oke, saya sebutin nih, Muhammad bin Idris. Mohon maaf ya, fokus ke tadi dalil antum bahwa Abdullah dan Ubaidullah beda orang. Kalau abad dulu beda, sekarang beda, itu di mana dalilnya? Ini lagi saya sebutin, maka santai dulu lah. Lanjut. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid. Itu Imam Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ini ketika di sini ada kata-kata Sa'ib bin Ubaid, tidak dinarasikan menjadi Ubaidillah atau Abdullah, nggak ada. Itu dalil daripada keterangan Imam Syafi'i, dia punya kakek. Kok bisa itu dalilnya loh? Ya jadi kamu kenapa Ubaid, bukan Ubaidillah, nggak ada Allahnya kan? Ubaid itu kan. Ini jelas ini Tengku ya. Ini ya saya baca ya ibaratnya ya. Ini Tengku. Jadi contoh, kalau Tengku buka di dalam kitab Tahdzibul Ansab, ya. Tahdzibul Ansab. Di sana ada orang yang bernama Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari. Ternyata orang yang bernama Ubaidullah ini di dalam Syajarul Mubarakah tertulis Abdullah bin Husain Asy-Syajari. Sama, satu orang. Kemudian bukan hanya itu Tengku. Ada yang bernama Abdullah bin Husain bin Muhammad Al-Uraidi. Itu dalam Tahdzibul Ansab. Dalam Syajarul Mubarakah tertulis Ubaidullah bin Hasan bin Muhammad Al-Uraidi. Jadi perubahan antara Abdullah ke Ubaidullah itu adalah hal yang biasa dalam ilmu nasab Tengku. Seharusnya Tengku harus kita menyampaikan dalil kepada Al-Fakir bahwa Abdullah dan Ubaidullah adalah dua orang. Itu mana dalilnya? Loh, kan tadi saya sudah sampaikan Abdullah dan Ubaidillah yang kamu sebut di dalam kitab Tahdzibul Ansab atau dalam kitab lain, ya, itu adalah khilaf riwayat terkait nama aslinya. Yang satu riwayat menyebutkan nama Abdullah, yang satu riwayat dari Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan Ubaidillah. Tapi tidak ada satupun riwayat ya yang mengasalkan nama orang itu dari Ubaid menjadi Abdullah, nggak ada itu. Apanya sih? Nggak paham saya Tengku ini. Loh, sulit kalau kamu nggak memahaminya. Gini, kamu gini aja Tengku. Coba sebentar. Ya. Jangan, iya kita fokus. Jangan. Retorika Tengku sendiri kan, nggak ada ibaratnya kan. Gini loh, ketika kamu di kitab naskah itu dituliskan Ubaid, gitu loh. Ubaid bukan Ubaidillah. Ubaid wakil wa annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa, ya kan? Pertanyaan coba kamu fahami. Ubaid itu dari Ubaidillah apa Abdullah atau Ubaidur Rahman atau Abdurrahman? Lah, Ubaidillah yang kita bahas. Iya, yang namanya tasgir dari Abdullah. Ini tasgir nih, tasgir. Nama dasar Abdullah ditasgir menjadi Ubaidillah, dibuang mudhaf ilaih menjadi Ubaid. Kok dibuang ya kan? mudhaf ilaih? Ngapain? Terus tanwin itu apa maknanya tanwin itu? Lah, kok dihilangkan mudhaf ilaihnya kan tertulisnya Abdullah sama Ubaidullah aja, tidak ada pembuangan idhofah di sana. Coba Ubaid itu Ubaidun itu apa artinya Ubaidun? Hamba yang kecil. Iya Ubaidun.
Yaitu Abdun hamba, Ubaidun hamba yang kecil kan tasgir. Begini. Yang ditasgir itu Abdullah atau Abdun? Abdun itu lafal aslinya, ditasgir menjadi Ubaidun dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik. Fu'aila alif thulathi idza sogortahu nahu fi Udah qadai paham fi saya qada. itu, Kan Ustaz. begitu dalilnya. Paham. Yang menjadi persoalan, Ustaz, tanwin dun itu buang mudhof ilaih, Ustaz. Coba lihat hukum tanwin iwan. Coba dah. Tunggu dulu. Coba Ya, coba sebutin di kitab apa dulu keterangan jenengan coba ini, coba. di Alfiah, coba di Alfiah. Buang Enggak, mudhof ilaih. maksudnya yang Tanwin, Ubaidullah tanwin. kemudian dihilangkan jadi Ubaid dalam kasus ini, itu jenengan dapat dari mana referensinya? Sekarang coba kamu lihat di Al-Burqah sendiri dituliskan Ubaid bukan Abdullah, bukan. Coba kamu baca. Bagaimana Ubaid bisa jadi Abdullah? Ya, terus lanjut. Dari mana? Saya kasih waktu Enggak, kan. dari mana narasinya? Di situ di Al-Burqah Ali As-Sakran menuliskan Ubaid bukan Ubaidullah. Coba dibaca di Al-Burqah, coba dibaca ibaratnya. Ya di situ ibaratnya waqad fahimtu ma taqaddama manqulan awalan min tarikhil min tarikhil janadi wal awaji. Di situ ada di situ. Saya nggak bawa kitab. Iya, dibaca sampai yang lafal Ubaidnya, coba. Saya nggak bawa kitab. Nggak bawa kitab. Nggak lagi posisi di kamar. Nggak buka kitab. Jadi Ubaid itu tulisnya Annahu Ubaid. Kamu buka aja sendiri Al-Burqah punya kan? Gitu. Saya Jadi ada bawa Al-Burqah di sini. nah, jadi Ubaid di situ dituliskan jelas Ubaid bukan Abdullah, Ya, bukan terus Ubaidillah langsung. yang menunjukkan mereka dua orang? Nah, yang menunjukkan dia dua orang, dari mana Ubaid itu bisa menjadi Abdullah? Sementara beliau memahami daripada As-Suluk, ya, dan Al-Awaji yang menyatakan bahwa Jadid bin Abdullah bin Ahmad, bukan Jadid bin Ubaid bin Ahmad, bukan. Gitu. Kenapa Anda tidak fokus ke asuluknya saja? Kenapa harus Burqah? Di Asuluk itu enggak, makanya kan ini kan menggabung yang ditemukan oleh Ali As-Sakran di dalam kefahamannya terkait di dalam kitab Asuluk. Dia Oh, mereferensikan kitab Asuluk gitu loh. Dia tunggu memahami dulu. dari kitab Asuluk. Tunggu dulu. Asakron gimana ibaratnya itu? Asakron yang bilang bahwa istilah Abdullah menjadi Ubaidillah itu merujuk kepada asuluk gimana ibaratnya? Ya kan di situ udah jelas tadi waqad fahimtu ma taqaddama manqulan awalan min tarikhil janadi. Yang kitab yang milik alias Sakronnya. Saya pengen tahu. Iya itu lafadznya wa hakadza huwa Ubaidun wa hakadza huna huwa Ubaid gitu. Cuma dibuka dulu. Antum lah kan referensi saya yang saya buka. Jenengan referensi jenengan yang dibuka gitu loh. Ya udah sebentar, saya keluar dulu. Sebentar ya. Istri aneh ngamuk-ngamuk masalahnya. Nggak setuju. Ya waktu udah malam katanya. Tapi nggak apa-apa. Saya ini mah sebentar aja sambil ngobrol. Habis ngerokok. Jadi istri aneh udah nggak ngedukung masalah bahas nasab masalah. Karena saya udah berjuang semati-matian tapi nggak nggak dianggap gitu. Maka istri saya udah gak usah bahas-bahas nasab lagi gitu. Cuman aneh kan nggak bisa karena udah terikat. Aku harus ada yang lepas gitu supaya saya bebas gitu. Aneh ini Paham. nggak bisa langsung diem. Ya. Rugi ninggalin gua tuh rugi. Kiai Mat lebih memilih si Pleret sama si Sugeng. Sama Abbas Buntet ya?
Itu coba lihat. Dianggapnya gue udah di DP, dikasih duit. Kan kurang ajar. Oh, berarti antum tidak pernah mendapatkan uang dari mereka dalam perjuangan? Nauzubillah min zalik. Haram gue dapat uang kecuali gue ada kerja. Ya, kerja Yang anu, misalkan yang di disuruh video, ceramah. yang di video jenengan yang itu yang katanya dikasih uang sama Fuad Planet yang mau dikembalikan itu gimana? Oh itu kan saya forecast. Orang kalau forecast kan dikasih uang. Oh, oke, paham, paham, paham. Itu kalau forecast itu kan kita datang ke dia kan pakai bensin sendiri, masih. Cuman kalau itu dianggap, saya bilang kalau dia mengungkit-ungkit, misalkan ngasih-ngasih gara-gara kita podcast, ibu pulangin itu aja narasi saya. Ya. Oke, sebentar ya. Sebenarnya anak mau diskusi di sana langsung. Jadi biar ditonton. Sebetulnya kalau gua kalah, Kiai Imad juga kalah. Kok bisa gitu? Kalau kamu kalah, Kiimat kalah, kok bisa gitu? Iya kan teorinya sama, cuman beda tipis. Justru ada satu kitab yang kalau dipegang dengan teori dia, justru dia rungkat. Oh gitu. Iya, kalau dia punya perbedaan lah sama kita. Oh, siap, siap, paham, paham. Ya, cuman kan dasar yang dia perlukan itu adalah kitab sejaman. Artinya kitab yang ada informasi yang ada di zaman itu. Tapi anu loh, Kiimat pakai kitab sezaman itu harus bersikeras mempertahankan itu loh. Soalnya dia sering nabrak metodenya sendiri. Ya, itu kan menurut analisa panjenengan. Silahkan dibuktikan gitu loh. Nah Kita itu, Tengku, ketika dia menggunakan manuskrip abad ke-11, 1033, yang saat itu Sunan Gunung Jati mau dikaitkan kepada Musa Al-Kazim, yang notabene-nya Musa Al-Kazim kan wafat tahun 183. Nah, akan ada jarak 850 tahun. Kenapa Ki Imat kok tidak pernah menampilkan kitab sezamannya itu selama jarak itu? ya gini loh. Yang perlu diverifikasikan itu keberadaan Ubaidillah, bukan yang lain kan. Enggak, Ya, maksudnya ketika Ki Imat menitik beratkan kepada kitab sezaman, ternyata metode yang dia bikin sendiri dilanggar sendiri. Ketika dia ingin menyambungkan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, yang menggunakan, kan Ki Imat ini menggunakan manuskrip abad 11, 1033. Lalu disambungkan kepada Musa Al-Kazim, yang notabene-nya wafat tahun 183 Hijriah. Ada terpaut jarak 850 tahun. Sampai detik ini, Ki Imat tidak pernah menjelaskan kitab-kitab sezamannya selama jarak itu. ya, tapi ada sama saya. Jadi gini loh. Jadi kitab masalah itu namanya manuskrip. Ada manuskrip yang tercatat di abad paling tua itu, yang ada di Pulau Jawa itu abad ke-14 Masehi. Manuskrip gak menjawab, Tengku. Dengerin dulu, catatan nasab silsilah manuskrip yang ada di abad 1433 apa 30 Masehi. Abad 15 berarti ya. Ya, masuknya ke abad 15, tetapi tahunnya masih 1433 lah, ya kan? Nah, data yang ada di kitab tersebut ya dikolaborasi dengan data sekunder, yaitu istilhaq namanya. Nah, jadi makanya saya kalau ukuran daripada istilhaq yang bermasalah, misalkan dari jalur Muhammad Maulana Wilah kemarinya ke bawahnya, itu saya rasa nggak peduli. Kenapa? Karena itu masih bisa istilhaq, gitu kan. Tetapi yang dari primer, yang masalahnya kan dari primer. Jadi dari kitab-kitab primer, sekunder, dan riwayat syafahiyah itu mesti ada. Nah, riwayat syafahiyah dengan sekunder itu dijadikan istilhaq, mustalhaq namanya, menggabungkan dua nama, antara nama yang satu yang ada di sekunder dengan yang ada di riwayat syafahiyah, yaitu manuskrip keluarga, gitu kan.
Nah itu diistilhaq digabungkan dengan kemungkinan muhtamalul akbar, jadi kemungkinan yang sangat besar dengan riwayat kedatangannya gitu loh maksudnya. Ya. Itu ada datanya itu. Ya. Nah, kembali Tapi kepada ya, lanjut. ya kembali tadi di dalam kitab Al-Burqah ya abad halaman 150 sampai 151 di sini dituliskan wahakadza huwa huna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramaut ya. Ma'ruf ya. Ah, Ma'ruf ya. ya, Ubaid ya. Wahakadza huwa huna Ubaid al-ma'ruf inda ahli Hadramaut wal musattaru fi kutubihim wal mutadawilu fi silsilati nasabihim wa nisbatuhum atau wa nasbatuhum annahu Ubaidun bin Ahmad bin Isa. Itu lafadznya. Jadi kalau kita maknakan dan demikianlah di sini bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut dan dituliskan dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan di dalam silsilah nasab mereka, dan penasaban mereka itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Al-Burqah Al-Musiqah halaman 150. Nah itu. Ya, terus masalahnya di mana? Jelas di situ kan perketerangannya Ubaid bukan Ubaidullah. Nah, jadi perkataan Ubaidullah di sini berdasarkan pahamnya Ali As-Sakran, wafatnya begini di Al-Burqah. Terus di Jauharus Syafaf yang mengatakan Ubaidullah juga gimana? Yang lebih tua daripada Ali As-Sakran. Makanya ketika Al-Jauharus Syafaf dia mengatakan Ubaidillah, coba lihat dari mana dia menukil, gitu loh. Sanadnya dari mana, gitu loh. Jadi kalau langsung kitab Al-Jauharus Syafaf, ya kan setiap sesuatu itu ada maraji, ada sumbernya, gitu loh. Nah, Ya kalau kan? nggak seperti itu Tengku, gini loh Tengku. Gini. Coba Tengku cek sudah ya. Cek nasab untuk sekarang ya, cucu Nabi yang sekarang termasuk Tengku lah ya. Yang lebih soheh daripada Ba'alawi itu sulit loh Tengku. Yang kalau pakai metode Tengku ya, jadi kitab ini berarti merujuk kepada kitab ini. Kitab ini merujuk kepada ini. Makanya adanya syuhrah wal istifadah. Kalau kita bahas fikih Tengku ya, adanya syuhrah wal istifadah ketika tidak ada amudun nasab. Itu gunanya syuhrah Tengku. Tidak ada di dalam kitab fikih Tengku, cari sudah ya. Ketika sudah ada syuhrah wal istifadah, maka ini ya sebagai pengganti ketika tidak ada amudun nasab. Nah, ketika ada amudun nasab, baru selesai. Nah, gak ada amudun nasab, maka syuhrah wal istifadah yang dipakai, yaitu asyahadah bitasamu. Nah, sedangkan setingkat Sayyid Mahdi Ar-Rajai Tengku, itu membenarkan loh. Syekh Ali juga membenarkan. Kalau memang begini, oke, kita pakai metodenya Tengku. Kitab ini harus kitab ini, kitab ini harus kitab ini gitu. Coba cari sekarang siapa yang memiliki marga Sayyid atau Syarif, lalu kita bedah sekarang. Yang seperti itu metodenya gimana? Baik, siap. Kita bedah Ya. nasab Said Abu Bakar Syatta. Gimana? Oke, lanjut. Oke. Kamu tahu nggak umudun nasab Said Abu Bakar Syatta? Jelaskan aja, saya tidak pernah meneliti beliau soalnya. Ya sulit. Kalau kita belum Kita sebutkan kitabnya saja, saya nanti buka kitabnya. Apakah benar kitab ini menukil kepada ini, ada keterangan apa seperti itu? Kemudian kitab ini menukil seperti itu, di kitab selanjutnya apakah seperti itu? Coba. Iya ada. Jadi ini Ustaz. Nah, coba. Kan tadi metodologi pengisbatan nasab ya dari sudut riwayat itu kan ada 3 jalan. Pertama riwayat yang ada dari sekarang sampai ke 8, 10 keturunan ke atas dari kita ini. Nah, saat dari kita sampai 10 ke atas itu digabungkan dengan itu disebut riwayat syafahiyah namanya. Itu istilahnya riwayat dari mulut ke mulut atau simai lah.
yang dituliskan oleh keluarga menjadi satu catatan keluarga. Loh, Gitu. nggak harus ada kitab nasab berarti kalau gitu. Dengarin dulu, kan itu metode dari bawah. Yang mesti kitab nasab itu kan primer, gitu loh, bukan sekunder. Maksudnya harus kitab nasab primer itu gimana maksudnya? Artinya yang mesti memakai referensi kitab-kitab nasab itu data-data primer. Siapa data primer? Itu data yang menyebutkan 12 generasi setelah Rasulullah. Karena itu riwayat yang primer itu namanya. Misalkan Itu gini, dari mana keterangan seperti itu, Tengku? loh, Anda riwayat harus 12 setelah Rasulullah, setiap kitab nasab, lalu kemudian disebut primer, data. Sampean paham nggak data primer itu apa? data pokok. Primer itu kan pokok. Ya, Pokok abad itu ke-9 ke-10 pun ya primer, Tengku. Yang penting data pokok, itu namanya data primer. bukan, itu kalau abad 9 10 itu bukan data primer, itu data sekunder, Bang. Data Ini sekunder untungnya, itu ya untungnya saya cuma punya HP 1 ini. Saya tidak bawa HP 2 soalnya. apa-apa. Ini ya, saya bacakan data primer itu apa sih, gitu loh. Nih, nih Tengku ya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian. Yang kemudian data primer itu didapatkan dari individu atau kelompok melalui wawancara atau yang lain. Nah, data primer ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menyelesaikan masalah penelitian. Nah, otomatis kalau data primer itu adalah data sumber yang kemudian terus ya. Itu namanya sama. Kalau baca gini loh, difahami dulu data primer. Coba tadi ulang pelan-pelan aja, santai, jangan buru-buru. Saya pakai 2 layar tadi. Ini kita bukan lagi berdebat, lagi ya diskusi santai aja. Debatnya Iya, nanti, santai aja. debatnya nanti waktu Ya, ketemu di Robito. nggak apa-apa, aman. Putus-putus ya? Sinyal mungkin putus-putus. Sebentar saya ini apa HP lagi lobet sebentar ya. Saya sambil cas. Coba gini Tengku, biar tidak bernarasi terus, Tengku apa namanya itu ya? Sebutkan definisi atau dalil yang Tengku sampaikan itu bahwa yang harus ada data-data nasab, harus ada kitabnya itu setelah 12 nabi, cucu-cucu nabi. Itu di mana keterangannya? Itu kan Tengku belum menyebutkan dalil sama sekali dari tadi gitu loh. Seperti retorika jenengan sendiri gitu loh. Iya, sekarang kita gini. Setiap sesuatu itu kan ada mafhum dan mantuk, ya kan? Ya Saya mafhum nggak bisa, mantuknya jenengan kan. saya nggak bisa open cam. Oke. Nggak bisa open cam jenengan. Nah, sekarang gini loh. Yang pertama yang kita harus paham dalam metodologi penetapan nasab, ayyara khatta nasabatin mausukin bihi ya'rifu atau yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaqahu fahina idzin idza syahida khattan nasabah bisyai'in amila alaihi. Itu metodologi yang pertama. Jadi metodologi yang pertama itu ahli nasab melihat catatan nasab catatan khattan nasabah, catatan ulama ahli nasab yang mausuqah, itu yang terpercaya. Ya. Ya'rifu khattahu, yang mana ahli nasab tersebut mengetahui betul catatan tersebut, benar-benar dia ketahui adanya, keberadaannya. Wa yatahaqqaqahu, dan dia mentahqiq. Makna mentahqiq itu meneliti atau mendalami catatan tersebut. Makna mendalami di sini ya, coba kita faham bagaimana cara mentahqiq. Sebagaimana kalau kita lihat daripada maraji ahli tahqiq, Itu jenengan salah loh memahami ibarat itu. Anda, kalau kamu bilang saya salah, coba bagaimana yang kamu pahami? Yang saya pahami begini Tengku, gini. Coba. Jadi
kaifiyatu itsbatin nasab itu kan di dalam kitab Umdatul Thalib ya, Ya. salah satunya ya. Nah, kaifiyatu itsbatin nasab atau di kitab Al-Muqibun Said Mahdi Ar-Rajai. Yang pertama kan ayyura khattun nasabah. Jadi khattun nasabah bukan nasabah sedang melihat catatan kemudian mendalami catatan itu, bukan. Karena lafalnya ayyura khattun nasabah, catatan si nasabah itu sudah yu'rafu khattuhu, tulisannya itu Justru diketahui ya. Wa kalau begitu yatahaqqaqu. Ustadz Wafi, kalau gitu cara memahami ibarat kamu itu diketawain sama Kiai Iman, nggak jelas, nggak bakal kalah tuh Kiai Iman. Saya pastiin kalau Tunggu. Ayyuro kan dibaca melihat majhul. catatan ahli nasab yang terpercaya, Bang. Iya, Gimana? sampean tadi memahami begini Tengku. Itu catatan ahli nasab. Berarti kan kitabnya ahli nasab. Sampean tadi memahami orang ahli nasab memahami sebuah catatan. Itu beda pemahamannya. Bukan begitu, Ustaz. Itu Tadi kita kan nanti bilangnya ketakut. seperti itu. Enggak, itu ente suka mengambil yang ujung tetapi melupakan yang awal. Gini loh. Coba Ente ini teman-teman gimana? Tadi nih, kan Tengku bilang jangan orang framing, ahli Ustaz. nasab Santai aja, meneliti santai sebuah aja. catatan, kata jenengan. Iya. Itu gak gitu. Jangan gitu, jangan framing, santai aja. Gini loh, Ustaz. Coba ulangi, Ya, coba Anda ini seorang ahli nasab. Ya kan? Lalu bagaimana Anda mengisbat nasab? Ya. Anda sebagai ahli nasab itu melihat catatan ahli nasab lain yang mau suka. Gitu loh. Itu pemahamannya. Kok bukan kayak gitu, gimana? Coba. Iya, Coba itu. ibaratnya kita apa? Memahami ibarat sekarang ya. Kita memahami ibarat. Oke. Ini ya. Ini. Al-awwal dulu. Saya kasih catatan ya. Ya. Ntar. Saya ngambil pulpen dulu. Kok dipahami seperti itu dari mana kata saya? Jadi gini Tengku. Ntar. Ya. Nih, ntar saya balik ya kameranya ya. Ini kan lafalnya kan begini kan ya. Ya. Coba. Ntar. Hmm. Nah, nih ya. Ayyura khattun nasabah. Hmm. Ada Udah, sampai situ catatan aja. ahli nasab. Bukan begitu kok, itu makna begitu kok, ada catatan ahli nasab. Loh, khattun kan Ayyura catatan. khattun Ini kan nasabah. usunan idhofah, Iya. Tengku. Sebentar Ustaz. Khattu itu kan jadi naib fa'il dari yura, iya kan? Kalau secara naib fa'il tuh hakikatnya dia tetap sebagai maf'ul, objek. Yang menjadi subjek itu adalah domir yang tersembunyi di dalam yura. Makanya kalau kita baca dia sebagai bacaan majhul, ya, bahwa dilihat akan catatan ahli nasab, gitu loh kan? Itu muradnya gimana coba dah? Duriba Jaidun. Gini, Tengku, gini. Tar. Duriba Jaidun. Beda. Telah dipukul orang akan si Zaid. Berarti si Zaid korban yang kena pukul. Ya, Gitu. kalau cuma ini saya paham Tengku. Iya Ini- paham, tapi surahnya melenceng gitu loh. Ini Panjenengan. SD kalau ini Tengku, gini loh. Iya, masalah gini. SD terserah. Yang jelas Oke, gini. ayyura khattun nasabah, bahwa kalau kita mau lebih mudah ya, iya itu takdirnya huwanya marjaknya kepada siapa coba? Marjak huwa itu kepada siapa? Kalau kita baca maklum aja, nggak usah baca majhul misalkan. Oke. Kemana marjaknya? Ton nasabah. Hmm. Ya'rifu khotohu wa yatahaqqaquhu, begitu.
Ya, wa yatahaqqaq. Meskipun kita baca ayyaro khotton nasabah Tengku, ini maksudnya kan memang catatan kitabnya ulama nasab Tengku, tetap bermakna ini maksudnya kitabnya, kitab nasab yang ditulis oleh an-nasabah. Gitu loh. Bukan an-nasabahnya yang sedang meneliti sebuah tulisan, bukan Tengku. Aduh, gini loh. Kamu itu ahli nasab. Kamu itu ahli nasab. Ketika kamu mau mengisbat nasab seseorang, kamu melihat catatan ahli nasab, ulama ahli nasab lain, bukan catatan Gitu. kamu. Kalau gitu, ya gini. Saya contohnya ya, saya nih mau kan itu kan judulnya kaifiyatu ifbatin nasab. Cara menetapkan nasab itu bagaimana? Ya. Yang pertama, ada tulisan ahli nasab atau kitab nasab. Kalau sudah ada kitab nasab, yang kitab nasab tulisan ahli nasab itu sudah diketahui dan sudah tertahqiq, selesai masalahnya, kan begitu pahamnya? Iya, bukan begitu. Itu paham kamu secara ringkas begitu sah-sah aja sih. Cuman ya wayatahaqqaqahu itu bukan makna mentahqiq. Makna mentahqiq dalam kamu itu maknanya meneliti, mendalami, dikaji. Iya, mentahqiq kan mendalami artinya Tengku. Saya kan pakai bahasa Iya. Arabnya. Apa bedanya kan? Gimana sih? Iya, kalau makna mentahqiq cuman ada tahqiq, ya kan? Tahqiq Selesai, kan oke. artinya mendalami. Oke, sekarang saya tanya. Gantian bertanya. Taruhlah. Kalau berarti Ya kan kan? kalau ada kitab nasab, kitab ulama nasab kan selesai. Apa masalahnya? Ya baca sampai habis. Iza saida khattan nasabah atau iza syuhida khattun nasabah bisyai'in amila alaihi. Apabila Ya. sudah disaksikan atau sudah terlihat, sudah dilihat catatan ahli nasab, ya, yang menjelaskan sesuatu, mengamalkan, beramal dengan hal itu. Oke. Ya. Sekarang kita lihat kepada poinnya, ya. Yang kita bahas ini adalah Ubaidillah. Itu Ya kan? cuma bukan syarat ya, itu turuk ya. Iya, udah aman, tenang aja, ya kan? Nah sekarang Ubaidillah yang kita bahas. Ya. Dari mana catatan ahli nasab yang mausuf, ya, yang dia benar mengetahui catatannya Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa dan ditahqiqnya. Mana catatannya? Saya pakai satu kitab. Contoh seperti Az-Zabidi dengan As-Samarqandi. Ya terus. Gimana lafaz di As-Samarqandi di situ di takliknya kan ada. Musannif tidak mengetahui betul di situ. Coba bukalah kitabnya As-Samarqandi. Nah, ini ya. Coba. Bentar, saya buka. Halaman. Apa nama kitabnya? Tar. Bentar ya. Ini ada. Sebentar. 8:20. Ini ya. Bentar. Oke, nih saya baca An-Nasabah As-Sayyid Muhammad bin Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani. Ya, abad ke-10. Halaman berapa? Dalam kitab
eh Tuhfatul Thalib. Ya, Tufatul halaman Thalib. berapa? Tufatul Thalib halaman tar. Ini kumpulan ibarat saya soalnya, saya udah bawa kitab aslinya. Ya, nggak apa-apa. Halaman 76 sampai 77. Kalau di sini saya mengumpulkannya itu dari kitab Tuhfatul Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, halaman 77 dan 76. Nah, di sini kan begini, qalal muhakkikun, ya. Qalal muhakkikun bihadzal fan min ahli Yaman wa Hadramaut kal Imam Ibnu Samurah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi sahibu kitab at-talkhis wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal wal Imam Abil Hub Al-Burai wal Imam Fadal bin Muhammad Al-Burai wal Imam Muhammad bin Abi Bakar, terus sampai setelah menyebutkan semuanya itu ntar. Gini Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, itu Ini tunggu dulu, ini saya baca dulu. Wa Syekh ya. Fadl bin Abdullah Asy-Syajari wal Imam Abdurrahman bin Hassan. Kemudian Kharaja As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in minal aulad wal qarabat wal ashab. Tuh, jelas ya. Jadi ini adalah perpindahan hijrahnya Ahmad bin Isa bersama anaknya yang bernama Abdullah. Itu tertulis jelas oleh As-Samarqandi, seorang ahli nasab. Sudah. Ini namanya khutun nasabah. Ya, sudah belum? Ya, terus. Di sini kalimatnya wa amma, di atas dulu, jangan kultu dulu. Wa amma Ahmad bin Isa bin Muhammad ibn Uwaidi faqala ibnu Aniba Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi min waladihi wa sakata an ghairihi. Ya, kita lihat di bawah, di tahqiq, di ta'liq lah. Umdatul Thalib halaman 245. Nah, kita cari di situ, mesti sama. Nah, sekarang ya, qultu ya, ra'aitu fi ba'di ta'aliq ma suratu qala al-muhaqqiquna bihadzal fan min ahli al-Yaman wa Hadramaut, ya, kal Imam Ibnu Samurah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi sahibu kitab at-Talkhis wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal wal Imam Abil Hub Al-Bar'i wal Imam Fadlun bin Muhammad Al-Bar'i wal Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Ibad Asy-Syami wa Syekh Fadlullah bin Abdullah Asy-Syajari wal Imam Abdurrahman bin Ihsan. Ya kan? Nah, di sini langsung tulisannya kharaja Sayyid Syarif Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladu Abdullah fi jam'in minal aulad wal qarabat wal ashab wal khadam minal Basrah wal Iraq ila Hadramaut. Wastaqarra muskina dzurriyyatihi wastatala fihim bitarim bi Hadramaut ba'da tanaquli fil bildan fi buldan wa tagarrub anil autan hikmatul malik al-manan. Nah, sekarang untuk mencari kebenaran bahwa ta'liq qultu fi ba'di ta'liq itu masuratuhu itu, ya, coba kita lihat di dalam kitab Ibnu Samurah. Kita teliti dulu, ada nggak di dalam Ibnu Samurah menyebutkan hal tersebut. Karena Ibnu Samurah itu, ya, abad ke-6 loh. Itu tua. Asal bila ada di Ibnu Samurah ini terdapat nama tersebut, riwayat tersebut, tak Kiai Mat Rungkat. Coba cek dulu, ada nggak? Jangan-jangan cuman tulisan aja di sini disebutkan ada, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, ini jenengan lari sudah ya. Bukan lari. Lari sekarang berarti. untuk memverifikasi. Lari Begini loh. berarti. Enggak lari. Ini kita coba buktikan ada enggak. Di sini kan gini loh. Lafadznya gini loh. Qala al-muhaqqiquna. Dengarin dulu. Ya. Ya. Mulai Ya. lari ini.
loh. Kamu yang lari. Ya enggak, kan tadi kan kita Kita bahas memverifikasi Ayyurahotun kebenaran itu Nasabah. dengan jelas gitu loh. Ya, kita kan apa fokus Ayyurahotun Nasabah. Hotun Nasabah sudah ada, selesai kan? Ya, tapi kalau khatun nasabah sudah ada, dari mana dasarnya? Nih, Masa khatun nasabah nggak ada sumbernya? Bingung kita. Kalau nah, kayak gitu kan itu kembali kayak kita debat di Banten. Ujung-ujungnya semua juga bisa aja gitu. ya Ini ya udah ya, lanjut. kembali dong. Jadi informasi yang ditemukan. Konfirmasi ya, syarat pertama sudah ya. Ayyurahotun Nasabah terkonfirmasi, cuma Tengku mau neliti gitu kan? Loh, iya kita buktikan benar tidak yang terdapat di dalam Ibnu Samurah. Ternyata kita teliti satu pun lembaran tidak menyebutkan sejarah ini. Gimana sih? Iya, lanjut. Antum sudah teliti belum di kitab Ibnu Samurah? Fuqahaul Yaman. Ini banyak sekali Tengku. Kalau Iya, kalau banyak. kalau memang itu gini Coba Tengku di gini. halaman Tengku. berapa? Di Saya halaman ada- berapa ada? Saya tidak bawa kitab Ibnu Samurah Tengku, gitu loh. Iya, makanya gini, Gus. Kalau persiapan debat seperti itu sama Kiai Imad, ya, itu jebol, Ustaz. Jebol ente pada. Malu, mendingan nggak usah deh. Gitu. Tengku, ada. Cuma ya, kitabnya ada saya bawa sekarang. Ada Tengku. Jadi Ya, gini udah, loh. kalau ada, Tengku ini, ya silakan gini Tengku. dibuka, gitu. Didengarkan dulu ya. Ya, ya. Semua yang telah dikonfirmasi oleh para ulama itu sudah kita teliti. Itu. Nah, Oh. Tengku di sini itu sebenarnya diskusi santai hanya untuk mengetahui cara kaifiyatu itsbatin nasab. Kan begitu. Oh, Kalau iya. pakai kaifiyatu itsbatin nasab selesai. Nah, ini pasti orang-orangnya Imat pasti dengar semua. Saya mau menghantam beliau nanti di Robitu Alawiyah gitu loh. Ada. Kalau ada ya rukat, tapi kalau nggak ada Allah manta salam, ente malu. Kiai Imad bukan tidak meneliti loh. Loh, Tengku, saya kasih jaminan 10 menit pertama ke Imat Rukat. Iya, itu kan baru kata kamu sekarang. Loh iya, asalkan dia datang di Robitu Alawiyah, saya kasih jaminan 10 menit pertama dia rungkat Tengku. Karena yang dia minta ada semua Tengku. Hah? Yang dia minta ada semua. Ya sudah, kalau ada semua alhamdulillah. Ya kalau Berarti dibahas di sini semua nanti selesai. aduh. Ini nanti langsung tambah gak datang ke Imat nanti Tengku. Iya. Kalau umpamanya nggak datang kita samperin, kan itu. Ini kan bicara kebenaran, bukan bicara asal-asalan kan gitu. Ada. Ada semua sudah Tengku. Jadi saya Biasanya kalau ada sebenarnya asik, yang saya takutkan itu, yang saya takutkan semuanya nanti saya keluarkan di sini, nggak enak sama yang lain nanti. nggak ada Ustaz, udah kita teliti Ustaz. Ada. Kita itu keliling Tengku. Bahkan yang diminta ke Imat abad kelima, keenam, ada. Ada Tengku, Ada ya. ada. Sama manuskripnya kita sudah punya. Oh. Ya silakan aja nanti dibuktikan. Ada. Jadi mau minta abad kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ada Tengku. Ya Tapi udah, nanti semoga ke Imat datang. Makanya Ya, biar selesai. Jadi kalau ke Imat gak datang, kan kita udah ngobrol selesai. kemarin. Kita kan udah bicara kemarin. Kalau cara undang kayak gitu, saya yakin Kiai Iman nggak datang. Tapi nggak tahu lah kita lihat. Maka Saya setuju kepada perkataan antum Tengku. Kalau takut dipereksekusi, gak usah buat tesis. Itu keren itu. Itu keren kalimat itu. ya kalau saya kan berbicara dengan cara saya, bukan dengan cara beliau. Nah, itu saya setuju itu. Karena istilah-istilah gak netral itu sebenarnya alat buat lari saja sebenarnya. Apanya gak netral? Mau di left kan kok. Ada. Jadi mau minta abad kelima ada. Abad keenam ada. Manuskripnya ada. Ya, kitab apa? Kitab muntasyar apa kitab tersembunyi kan gitu.
Ya, kalau dikeluarkan sekarang nggak jediar selamat datang di kebenaran. Nggak gitu nanti. Tapi ya aneh emang ngasih tahu Ustaz. Ya. Ya kalau cuman datanya ente cuman seperti itu aja, ketika diminta pembuktian yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, yang paling penting itu dalam matan ini yang saya lihat, ya, yang dalam matan tadi yang kamu sampaikan, yang dijadikan apa pegangan tadi, ini sebentar, Boleh ya, nggak saya kasih ada pertanyaan satu aja Tengku kepada antum. apa itu? Saya pengen tahu ulama nasab mana yang cara membatalkan nasab sadah itu seperti cara keimat. Ada nggak? Satu aja. Kan ulama ahli nasab itu membatalkan nasab itu kan dengan simbol, bukan Enggak, dengan saya minta contoh yang seperti keimat harus minta kitab sezaman atau begini begitu. Syarat-syaratnya itu loh. Ada nggak? coba ada, bukan hanya ada kitab sejaman, nggak begitu. Dia bertanya Nggak ada tentang berarti ya. riwayat umum, ditanya riwayat umum. Itu Anda gimana? harus ada kitab sezaman gitu. Ada nggak pertanyaan dari nasabah dari dulu sampai sekarang nih? Sampai yang ada yang hidup sekarang. Ada nggak? Minta kitab sezaman, kalau nggak ada berarti batal nasabnya. Ada nggak pertanyaan seperti itu? Kalau pertanyaan seperti itu ya nggak ada. Ada ya? Cuman saya balik tanya juga gitu. Balik tanya lagi nanti gitu. Ya. Adakah ulama ahli nasab ya yang mengisbat nasab seseorang ya tanpa memiliki data kitab nasab? Ya semuanya pakai kitab nasab, Tengku. Ya makanya tinggal dibuktikan. Loh, Ada nggak Mbak Alawi ini kitab nasabnya kan gitu? banyak, banyak. Cuma nanti kan ketika kita sampaikan contoh nih, Hmm. Az-Zabidi, As-Samarqandi, As-Sakhawi, kita sebutkan nanti larinya seperti tadi akhirnya kan. Mana kitab sezamannya yang mendekati gitu? Nah, itu yang kita tanyakan. Seperti itu ada gak sih pertanyaan dari ahli nasab dari dulu sampai sekarang yang masih hidup? Ya itu kan gimana ya? Yang namanya ulama ahli nasab itu kan dia nggak bertanya. Kita orang berisbat, kamu mengisbat nasab sama saya. Yang Ya. saya tanyakan sama kamu itu kan umudun nasab kamu, kamu anak siapa, bin siapa, bin Umudun siapa. nasab kan, umudun nasab itu ketika apa musyajjar ya mata rantainya ya yang Ah, mensyaratkan kitab sezaman, kitab loh yang diminta kiamat itu kitab Teguh, kitabnya ulama nasab yang terbukukan ya, yang terbukukan, yang harus sezaman atau mendekati, yang seperti itu kan tidak ada. Amudun nasab itu udah harus kitab, harus sezaman, tidak nggak seperti itu ada. amudun nasab. Yang penting mata rantainya ada. Jadi begini Tengku, Tengku kan pernah baca kitab Sirru Silsilatil Alawiyah kan, Abu Ya, Nasr Al Bukhari kan, itu kan ada syarahnya tuh. ah, Nah, Ma'alimul Ansab. Ya terus. Ma'alimul Ansab. Coba lihat di awal-awal Ma'alimul Ansab. Ketika kemudian ada seorang sadah bertemu dengan ulama ahli nasab, ada nggak pertanyaan seperti itu? Nggak ada. Paling cuma begini Tengku. Kamu Bukan anaknya bertemu siapa? sama ahli nasab, bertemu sama orang yang minta penetapan. Ini kan contoh misal tuh, Itu contoh. tertulis dia itu terkenal bisa nasab Tengku. Ahli nasab itu Tengku. Kemudian seorang sayyid ini datang. Saya ini adalah sayyid. Kemudian ditanyakan, Amin Hasani, Amin Husaini, Amin Muhammadi. Iya, Kemudian dia jawab. Dia jawab kan? Ana min Husain, aku dari Husain. Terus itu kan amudun nasabnya disebutkan. Ah, Tidak ada yang harus ada kitab nasabahnya, kitabnya nggak ada Tengku, nggak ada. iya, tapi ketika si ulama ahli nasab itu dia mengeluarkan isbat nasabnya seseorang itu yang menyebutkan tadi, dia tetap meninjau daripada apa benar orang yang menyebutkan nasabnya ini tersambung dengan sahibul hikayat. Itu Ya makul, mana Ustaz. itu Tengku? Itu iya, silakan aja. Nih, Itu semua kalau yang ente tanya seperti itu kan istilahnya jebakan jebakan apa istilahnya? Jebakan Batman gitu. Tapi yang jelas dalam konsep ilmiah yang harus kita verifikasi kebenaran nasab itu tadi. Kalau memang ada data-data kitab yang lebih tua daripada kitab itu aman. Sekarang ini saya tanya balik sama kamu. Misalkan, ya. nggak ada berarti ya ulama yang nanya kitab sezaman atau mendekati itu ya. Yang penting disebutkan amudun nasabnya selesai, betul?
Iya, tapi kan itu pertanyaan kan, ya kan? Iya kan? Iya, nggak ada tapi berarti ketika ya. dia mengisbat suatu nasab, dia gak berfokus kepada amudun nasabnya si orang itu. Dia berfokus kepada catatan khatun nasabah. Baca yang rinci Ustaz. Jangan ngarang Tengku. Lu kok ngarang? Ente Mana, bacanya coba, sepotong. coba, anu, Ya tadi kamu baca Ma'alimul berarti, Ansab, ya, Sarah Sirrus Silsilatil Alawiyah. ah, Ya, itu sebelum lafaz itu ente baca di atasnya dulu sebelumnya. Tata cara dia ketika mengisbat nasab gitu loh. Itu maklumah Ustaz. Dan syuhrah pun itu fi jami'il ajyal. Syuhrah wal istifadah itu di setiap zaman. Tidak bisa di zaman ini syuhrah udah dianggap sah, nggak begitu Ustaz. sampean memahami syuhra wal istifadah itu gimana dalam mazhab Syafi'i Tengku? Mazhab Syafi'i Dalam dulu. mazhab Syafi'i tulu zaman. Dalam mazhab Syafi'i Dulu syuhrah zaman itu gimana maksudnya Tengku? ya sepanjang zaman, sepanjang masa. Dari zaman A sampai zaman Z itu ada syuhrahnya, berarti makna adanya syuhrah dia itu ada riwayat yang mutasilah di sepanjang zaman. Tidak Riwayat. Syuhra wal istifadah gak riwayat Tengku. Itu syahadah bitasamu Tengku. Bang, syahadah bitasamu itu tidak bisa terjadi kalau dia syuhrah itu dengan satu riwayat. Baca dong, ente gimana sih? Baca Bahrul Mazhab Imam Rawyani. Coba Gimana? dibaca baru mazhab. Coba dibaca mazhab Nah, mazhab. Coba baca Bahrul iya. Madhab. Oke, sebentar. Allah ya Rabb. Ustaz. Kalau kayak gitu Kalau cara sudah syuhra wal istifadah itu selesai masalahnya Tengku. selesainya gimana Ustaz? Loh, kan itu salah Baca. satu kaifiyah Tengku. Kaifiyahnya sepanjang zaman baca di kitab Muqibun juga udah dijelaskan. Jelas banget sepanjang zaman. Nah, Kok terus diolah sependek pengarang zaman? kitab Muqibun, terus kitab Muqibun menisbat Ba'alawi gimana? Orangnya masih ada loh sekarang. Loh iya, sekarang gini loh. Ketika Coba. dia mengisbat nasab Ba'alawi, katanya orang masih ada, ya kan? Dengan bahasa di tulisan dia dengan di dalam lembaran kertas itu berbeda. Itu marjanya tetap ke dalam metodologi yang dia sudah tetapkan. Terus yang kedua Mahdi Rojai katanya mengisbat nasab Ba'alawi. Sementara dia sendiri mengatakan memang mengakui bahwa Ba'alawi ini tidak disebutkan kakek moyang mereka dari berbagai kitab nasab. Terus dari mana ditemukan ada kitab nasab yang menyebutkan Ubaidillah atau Abdullah? Kalau sudah syuhra wal istifadah itu gara-gara gak ada abudun nasabnya Tengku. Itu Surah perlu Al-Istifadah dibedakan. itu bisa dibatalkan Ustadz dengan coba ente bukalah kitab-kitab yang memverifikasi batalnya Syura wal Istifadah. Itu sudah dikuasai Ustadz. Itu sudah dikuasai semua oleh Kiai Iman. Kalau Gimana? patokan- Coba. Yang membatalkan syuhra wal istifadah itu gimana? itu di kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada. Itu salah paham itu kayak Imat itu. Itu Iya. salah paham. Sudah saya bantah itu. Mana ada? Kamu Loh, bantah cuma di media. Lafalnya kan begini kan. Bahwa nasab itu bisa dengan syuhra wal istifadah kecuali ada mukholifnya. Kan begitu kan? Ya terus Nah, betul nggak? ada sesuatu yang membatalkannya. Coba. Enggak seperti itu lafadznya. Ada mukholif, bukan membatalkan mukholif. Bukan membatalkan mukholif lafadznya. Di Iya, kitab coba. Imam Ibnu Hajar itu, syuhra wal istifadah itu bisa untuk nasab selama tidak ada mukholifnya, bukan membatalkan, bukan. Nah, Keimat salah paham. Keimat menganggap bahwa dirinya itu di posisi mukholif, itu sudah salah. Gak gitu. Kalau posisi mukholif itu harus yang nasabah. Baru bisa dikaji nanti. Toh andaikan nanti mukholif ini terjadi dari nasabah, larinya tetap makbulun nasab, tetap diterima. Perbedaan pendapat antara ahli nasab. Bukan Keimat mukholifnya itu layu tabar itu.
Emang kenapa kok Kiai Imad misalkan mukhalifnya dianggap nggak mutabar tuh dasarnya dari mana sumbernya? Kitabnya kitabnya siapa? Kitabnya Imam Ibnu Hajar sendiri, Tengku. Makanya di Iya. dalam kitab Fathul Bari, Nah, maksudnya at-ta'nu fil ansab itu adalah ayyakdah ya. Ayyakdah maksudnya itu mengkodah nasab orang lain bi ghairi ilmin. Sehingga memahami kitab terus Imam Ibnu Kiai Hajar Imad ini tidak punya kemudian ilmu. hanya Kamu mau menganalisa bahwa Kiai Imad bighairi ilmin kadahnya. bukan nasabah dia, Tengku. Loh, nasabah syarat nasabah juga nggak perlu harus alim banget loh. Buka dan kitab nasabah. Coba syarat Betul. sifatun ahli nasab gimana? Tuh. Gini, Imam Imad juga menggunakan kitab Haidar Al-Husain ya, Al-Haidar Al-Husaini. Siapa itu ya? Lupa saya itu namanya itu. Yang mengatakan bahwa ketika sudah ditemukan dalil, maka tidak boleh ikut yang lain. Begitu kan? Di sana Ki Imad nyomot-nyomot lagi. Seperti kasusnya Imam Ibnu Hajar. Mukhalif maksudnya dalam konteks Imam Ibnu Hajar ini yang memang nasabah. Kalau bukan nasabah tidak bisa, Tengku. Ki Imad nasabah tak? Bukan guru nasab aja tidak punya. Kayak Kiai Imad itu mubahis. Mubahis itu lebih Nah itulah. Makanya Ki Imad tidak masuk. Si Mukhalif itu tidak masuk. gitu. Ya, Tidak masuk. lucu kalau kayak gitu kamu mentahkim orang lain, orang nggak punya kemampuan, harus orang siapa yang punya kemampuan? Sekarang saya tanya, siapa yang ada di Robitoh yang bisa mengisbat nasab sebagai ahli nasabah? Apa dalilnya? Kenapa dia bisa mengisbat nasab orang mengeluarkan buku? Lah, tadi kan kamu sendiri yang jawab. Ada amudun nasabnya. Gimana sih? Oh, kan lucu lagi, baik. Itu ahli nasabnya siapa? Kan umudun nasab itu ahli nasab yang mengetahui katanya. Kata kamu. Gimana sih? Apa? Mukhalif, Tengku. Iya, ini bicara mukhalif, ya kan? Nah, sekarang kita tanya, orang mengisbat nasab kan syaratnya juga harus ahli nasabah. Ketentuannya. Kaifiyatu itsbatin nasab apa aja, Tengku? Loh, ahli nasabah kan? Mana? Wah, sampai ini ngarang-ngarang, Tengku ini. Kaifiyatu itsbatin nasab kan ada 4. Satu, ada kitab ulama nasab. Yang kedua, ayat tarif, abun bibinin. Yang ketiga, syura wal istifadhah. Yang keempat, ada al-bayyinah Waktu asyariyah. nasabah. Al-bayyinah Bayyinah asyariyah. syariah apa tuh bayyinah syariah? Mana ada kaifiyatu itsbatin nasab harus nasabah itu? Ngarang, Tengku ini. Terus buat apa ada narkoba yang kemarin-kemarin mereka datang membatalkan nasab karena nggak tercatat di Robito itu? Kenapa? Kok bisa gitu loh? Ya, gini loh, Tengku. Sampai coba kita pakai standar ulama lah. Jangan standar ulama. framing kalau ente ini kan Kaifiyatu itsbatin nasab kan sudah ada, Tengku. Jangan membuat syarat-syarat baru gitu loh. itu yang melihat catatan ahli nasab kan ahli nasab, Bang. Ih, Mana ada, lucu Tengku? kamu ini. Masa orang biasa bisa melihat catatan Ada ahli kitab. nasab? Ada kitabnya ulama nasab. Bukan dari ahli nasab sini. Kalau ahli nasab melihat kitab ulama nasab, gimana, Tengku ini? Ya, Dan itu pun turuk, bukan syarat. aduh, Ustaz. Loh, Udah gimana? lah, kalau apa Kalau ya? sampean Aneh- kalau aneh- aneh seumpama nyimak. Tengku, Kalau kalau aneh menambah-nambah nyimak. syarat sendiri repot, Tengku. Iya nggak apa-apa. Ini kan kita bukan lagi berdebat. Iya sih. Ini Kiai Imad sudah mendengar nih komunikasi ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan. Iya. Kalau begitu metodologi ente diskusi sama Kiai Imad ditawain sama dia. Asli Nggak tawain. apa-apa, datang saja. Iya Nggak, kalau dia kita bukan sedang debat sebenarnya ya. Kalau debat mungkin data saya baca semua barusan gitu loh. Data Ya, saya baca semua. iya tapi datanya nggak ada. Kok nggak ada? Mana? Ibnu Samurah mana? Apa yang Anda minta sebenarnya, Tengku? Iya coba data Ibnu Samurahnya mana? Kitab Fuqaul Yaman mana yang menyebutkan? Saya kan sudah bilang barusan, beberapa data tentang manuskrip abad ke-4, ke-5, ke-6, itu nanti akan kita sampaikan di Robito, makanya datang ke imatnya. Buat apa saya nampilkan ke Tengku? Tengku bukan pembuat tesisnya. Tengku bukan inti dari permasalahan ini. Bukan.
Makanya nanti ke IMAD datang, kita sampaikan apa yang nggak diterima dari data kita. Sampai minta abad sezaman. Oke, ini sampaikan. Kalau abad sezaman nggak mau, oke, ini syura wal istifadah. Kalau masih dikritik, ada kaifiyatu itsbatin nasab kan sudah ada, Tengku. Ya dah, terserah itu mah urusan ente sama Kiai Mat. Kalau aneh karena kita gini tuh. Kalau aneh terus terang penjelasan setelah antum tuh belum memenuhi syarat menang. Penjelasan jenengan juga sebenarnya sama-sama aja dengan yang kemarin, nggak berkembang gitu loh. Tetap akhirnya minta ke sanad-sanad kitab sezaman, kan sama saja kan? Kok nggak berkembang? Kita juga kan punya data. Seperti itu memang. Dari kemarin kan mintanya kitab sezaman, kan gitu. Iya, kitab sezaman tuh kalau kayak kayak orang apa ya? Hurimat alaikumul maitatu, anjing haram, harus ada di Quran tulisan al-kalbu gitu ya. Kalau nggak ada al-kalbu ya nggak haram gitu. Ada ulama nasab yang ketika untuk mengisbat nasab itu dengan cara mana kitab sesamanya. Tentu mengakui gak ada ya kan? itu. Orang nanya, dia kok nanya dia yang mengisbat nasab. Lucu. Itu namanya ahli nasab bodoh. Misalkan gini. Berarti Kiai ahli nasab seperti itu berarti. Bukan begitu. Ini beda penelitian dengan nih Ustadz, Anda datang bawa informasi minta diisbat sebagai sadah. Saya ahli nasab. Iya, bodoh saya nanya sama kamu. Mana catatan kitab sezaman? Nah, itu kayak Imat itu. Bodoh berarti. Iya. Itu kayak Imat itu. Imat kan gitu cara nanya itu. Gini loh, Mas. Bukan begitu. Kalau kamu datang mengisbat nasab ke saya, ya kamu mana ada kitab sezaman, orang kamu datang mau mengisbat, logikanya kan begitu. Nah, gimana sih kamu cara berpikir? Ya, itulah ini bukan itu. Bukan, beda. Kok beda? Kamu jangan narasi. Kok bisa beda itu? Beda. Kiai Imat itu mau membatalkan nasab Alawi dengan cara pembahasan ilmiah. Kalau benar nasab Alawi, silakan tunjuk data kitab sezaman gitu loh. Nah, kan sama aja seperti tadi berarti. Beda. Ini kan mubahis antara orang ahli nasab dengan ahli nasab. Bukan dengan orang yang minta isbat nasab. Lucu kamu. Orang yang minta isbat nasab cuman ditanyain, siapa bapak kamu, bin siapa kamu, dari suku mana kamu, kabilah apa kamu, kan gitu. Ya itulah, makanya saya katakan lucu ya. Pertanyaan yang diajukan ke Imat itu lucu-lucu semua. Karena kata sampean tadi, bodoh kalau kayak gitu cara nanyanya. Ya itu sudah. Bukan begitu, kamu kan framing itu namanya. Loh, kan tadi Teguh sendiri yang nyampein kayak gitu. Ya enggak, saya bicara seperti itu gini loh. Berarti kamu nggak ngerti ngeyel cara ngobrolnya. Nih gini loh. Ngeyel sih. Gini Gus, nih. Kamu saya ahli nasab. Kamu minta memverifikasi nasab kamu. Ya kan? Ya enggak mungkin dong saya nanya sama kamu, coba tunjukkan kitab sezaman. Emang kamu mau bahis? Kecuali kamu sama saya mau bahis. Ya jelas harus bahas lah Tengku. Loh, gimana dibahas? Orang kamu tuh nggak punya catatan. Gimana? Kitab gimana sih? Orang kamu tuh punya umudun nasab kan kamu perlu tahqiq dari saya. Iya saya yang memeriksa di dalam kitab-kitab itu akurat enggak nama yang kamu sebutkan umudun nasab kamu dengan kitab-kitab sezaman. Loh, kayak gitu. Udah nggak makulat omongan kayak gitu. Kalau kayak gitu dalil berdebat sama Kiai Imat, Allah mantap salam dah Robito rusak asli, kalah Robito, malu. Anda pastikan kalau begitu metodenya. Enggak, kalau begitu metodologinya sampai detik ini udah yakin 100% Mbak Alawi kalah. Sampai detik ini mereka dah cari bahan lain. Benar Ustaz. Buktinya Imat sampai detik ini gak berani datang loh Tunggu. Iya, berarti dia udah paham, nggak mau datang berarti capek-capekin diri aja, ujung-ujungnya nggak punya data. Bisa lah, katanya nantang debat. Setelah dijawab tantangannya kok malah gak datang. Sekarang gini nih, kalau kayak gitu cara komunikasi hujah, ya kan?
Udah, aneh aja bikin undangan nih. Gua datang, gua bawa bahan. Ini kan kita cuman kongko doang, ya kan? Gua bawa bahan, kita debat di sana aja. Ya, nggak usah framing tapi, ya kan? Debat Teguh, kebenaran. Teguh gini. Undang, Gini, biar gini, aneh Teguh. aja dah. Kalau cara debatnya Tengku seperti tadi, yang sudah-sudah ya, dari dulu kan seperti itu kan cara diskusinya kan. Maka Loh, justru itu tidak cara akan diskusi menyelesaikan Pak masalah. Jenengan Tengku. itu yang keluar dari tekstualnya gitu loh. Sampean memahami sesuatu, memang kaedahnya itu sampean bukan meneliti, hanya menetapkan asal ada ahli nasabah mau benar apa tidak, ya tetap ya nggak bisa begitu. Ahli nasabah juga bisa salah. Kalau ahli Gimana nasabah sih? bisa salah, apalagi Tengku sama Keimat. Ya belum tentu kalau kita berhujat dengan dapat mengalahkan nasabah, ya pasti bisa mengalahkan nasabah lah. Wih, keren, Iya keren. dong, Bisa keren mengalahkan dong. nasabah. Iya, gimana sih? Ada bisa, Ini bukan bisa. bukan teman-teman ya, kita ngobrol santai teman-teman. Cuma ilmiah lah dikit gitu. Soalnya saya tidak bisa mengeluarkan semua ibarat di sini, itu nanti untuk hadiah untuk Keimat. Nanti di Robito, semoga beliau datang. Jadi kenapa yang diundang cuma Keimat? Karena dialah pembuat tesis. Itu loh, dialah yang ya meskipun tesisnya ada pernah ya ada pernah disahkan oleh siapapun gitu. Jadi dialah pembuat tesis. Jadi ayo yang katanya kemarin ngajak diskusi 3 hari 3 malam, kemudian langsung Robito yang mengundang, ayolah datang. Toh andai Robito kalah selama di tangan Keimat, keren berarti Keimat. Atau Keimat nanti salah seumpama. Kan Keimat bilang, 20 orang bariskan di depan saya, cukup saya sendirian. Kan keren itu. Bilang seperti itu. Nah, ayo dibuktikan. Ini nggak sampai 20 kok, cuma segelintir kok. Gitu. Mari datang. Kan gitu. Biar nanti kalau semuanya Keimat sudah selesai masalahnya, ganti dibahas tesisnya Tengku mungkin gitu. Kalau Kiai Imat kalah, aku belum tentu kalah. Tapi kalau Tengku kalah, Keimat pasti kalah gitu ya. Bisa jadi. Tengku. Marah ini. Cara diskusi kayak gini. Memang ente itu, ya aneh salurnya begitu. Salurnya bisa memframing. Belajar di mana Ustaz? Cara memframing. Framing. Kok usah framing loh. Ingat Saya nggak? nggak Maksudnya framing, Bu. cara memutarbalikkan fakta itu bisa gitu. Kalau kita itu apa adanya gitu. Ada ya ada, enggak ya enggak muter-muter gitu. Ini lafadznya jelas. Tulu zaman. Terus bicara tulu zaman itu dianalisakan di zaman itu loh. Gimana bingung kita? Justru referensinya Keimat sendiri. Jadi repot kan Tengku ya. Kitabnya Ini dipakai. bukan referensi Ulama Kiai Imat, Keimat. referensi ulama mazhab Syafi'i. Udah jelas di situ. Ente buka lah banyak kitab nasabah, kitab-kitab ilmu nasab. Ya, Tengku, ilmu saya nasab tuh itu sudah belajar Tengku. Saya tuh sudah belajar. Jadi apa yang ditanyakan Tengku itu sebenarnya sama saja dengan yang di Banten. Tidak ada perubahan. Dan itu sudah saya pelajari. Jadi iya, apa yang kamu jawab juga itu nggak ada perubahan juga, sama itu lagi gitu loh. nah karena Tengku belum bisa mematahkan dalil saya gitu loh. Perubahannya cuma dari hasil YouTube, masalah Mahdi Rojai. Nah, kitabnya dipakai, isbatnya gak dipakai gitu. Loh, kita bukan masalah kitabnya dipakai, isbatnya nggak dipakai. Seseorang itu dia dalam memberikan suatu informasi itu kan terjadi dua itu. Ada dia menerangkan sesuai dengan pengetahuan ilmunya, ada dia mengatakan sesuatu bukan dengan keyakinannya, tetapi dengan agar orang tidak tersinggung hatinya, kan bisa. Wah, itu kan framing kan. Sampean yang pinter framing Tengku. Said Mahdi Rojai di framing kayak gitu loh. Loh, sekarang buktinya dia mengakui bahwa beliau itu nasabah Tengku. nasabah Alawi tidak pernah termaktub di dalam berbagai kitab-kitab nasab. Itu aja udah jadi dalil. Siapa Tengku? Loh, baca, makanya ente nggak baca suratnya, nggak baca berarti ente tahu-taunya mungkin ente dengar info doang. Saya baca Tengku. Jadi ginilah Tengku. Tidak apa-apa lah Tengku mau nge-framing
tadi itu framingan, jelas framingan. Padahal Tengku Jangan, tadi menuduh jangan, saya ya. jangan Bisa bilang jadi framing orang ada. apa Said Mahdi Wafat nggak Rojai ada. itu ya Said Mahdi Rojai dah enak, takut apa begini itu kan framing namanya. Kok framing itu analisa, Bang, bukan Ini framing. Kalau framing itu namanya. yang framing, udahlah. Jadi ya seru sih, emang. Tidak apa-apa lah, namanya juga Basul Masail, biasalah hal seperti ini terjadi. Tapi yang saya susahkan itu, Keimat itu jabatannya ketua lembaga Basul Masail. Kenapa kok kayak lari-lari gitu loh diajak diskusi? Kok nggak apa ya, bisodrin rohib dengan hati yang sudah terbuka, ayo diskusi. Toh andai kan Robito kalah kan keren Keimat. Iya, tapi gue kan nggak tahu. Sebenarnya Kiai Iman mah berani. Orang yang di belakangnya aja nakut-nakutin. Oh gitu. Siapa kok? Berarti Keimat takut kepada orang yang nakut-nakutin dia, begitu berarti ya? Bukan mengambil nasihat, bukan ketakut. Ya, terlanjur ngantang debat soalnya Tengku. Susah, terlanjur nantang dia. Bukan terlanjur nantang. Kalau kata gue terlanjur pingin banyak pendukung. Tesis ini pingin banyak pendukung. Jadi orang yang layak menulis tesis ya nggak digubri sama dia. Gue padanya aja ngomong, mau didengar kayak orang kena. Iya. Orang tesis mah nggak usah peduli didukung atau tidak. Terserah orang mendukung apa enggak. Yang jelas tesis keluar, tinggal selesaikan gitu loh. Oh gitu. Bukan niat untuk menghancurkan nasab orang. Akhirnya larinya bukan ke ilmu nasab, ke DNA, kan lucu. Iya. Terus yang ditanya DNA malah orang bukan penemu DNA, orang yang baca buku, pahamin sendiri. Ya, Sugeng itu kan dokter pakan hewan, kok bisa bahas DNA dia ya? Iya, nggak tahu. Allah Karim. Ya. Oke lah, gitu aja Tengku ya. Nanti lanjut ya. Ntar dulu, jangan lanjut lah, gua udah ngerokok, santai aja Pak, naikin aja orang lain. Jam 3 sudah Tengku. Gak mau sholat tahajud tentu. Aku salat tahajudnya jam 4. Ya, saya mau matikan dulu. Jadi kita ketemu di lain waktu ngobrol-ngobrol. Udah kayak Kalau bisa pakai akun yang pakai akun apa yang bisa on cam lah, biar enak. nggak bisa. Ini kalau akun yang kemarin-kemarin tuh bisa on cam. Kalau ini mah nggak bisa on cam. Karena berapa orang? Ya, itu Tengku ya. Mungkin kita lanjut di lain waktu. Oke, siap. Ya udah. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis Tengku, biasa aja Tengku. Enggak, siapa?